Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya coba sharing terkait materi tentang penegakan diagnosis keperawatan. Nah, kalau kita merujuk ke asuhan keperawatan, ya, kalau ke asuhan keperawatan dalam proses keperawatan itu penegakan diagnosis keperawatan merupakan tindak lanjut dari pengkajian. Ya, setelah kita melakukan pengkajian, kemudian kita melakukan penegakan diagnosis keperawatan. Setelah melakukan penegakan diagnosis keperawatan, maka selanjutnya kita sebagai seorang perawat perlu menyusun intervensi keperawatan atau rencana keperawatan. Nah, setelah menyusun rencana keperawatan, selanjutnya seorang perawat harus melakukan tindakan atau mengimplementasikan, atau yang keempat adalah implementasi keperawatan. Dan setelah melakukan tindakan keperawatan atau implementasi, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Ya, jadi 5 poin ini merupakan rangkaian dari kegiatan asuhan keperawatan yang menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang perawat. Nah, kalau menurut Herman dalam Nanda 2015-2017 dikatakan bahwa ada modifikasi, ya, modifikasi dalam proses keperawatan, di mana modifikasi dari keperawatan itu yang paling mendasar adalah teori, ya, teori atau ilmu-ilmu keperawatan atau konsep keperawatan. Nah, teori, ilmu, dan konsep keperawatan itu menjadi landasan bagi seorang perawat untuk melakukan rangkaian dari asuhan keperawatan. Seperti yang saya tadi jelaskan, jadi seorang perawat dalam melakukan pengkajian itu tidak hanya sekedar mengkaji saja, tapi ada ilmu yang dimiliki oleh seorang perawat dalam melakukan pengkajian atau assessment kepada pasien. Kemudian begitu pula dalam rangkaian asuhan keperawatan selanjutnya. Dalam menegakkan diagnosis keperawatan ada teori keperawatan, ada ilmu keperawatan, dan ada konsep keperawatan yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam menegakkan diagnosis. Nah, sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kalian sebagai seorang calon perawat perlu untuk memahami seperti apa itu sebenarnya penegakan diagnosis keperawatan. Nah, ilmu dan teori inilah yang kemudian menjadi landasan bagi seorang perawat untuk melakukan pengkajian, untuk melakukan planning mulai dari penegakan diagnosis keperawatan, kemudian menegakkan outcomes keperawatan atau luaran keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, dan selanjutnya melakukan tindakan keperawatan dan sampai dengan melakukan evaluasi keperawatan. Nah, semua ini merupakan rangkaian yang kita analogikan sebagai sebuah circle atau lingkaran, ya. Artinya apa? Ketika salah satu bagian saja yang terputus, maka tentu akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Misal, ketika bagian ini, teori atau ilmu keperawatan atau konsep keperawatan ini tidak ada dalam rangkaian pengkajian sampai dengan evaluasi, maka itu tentu akan mempengaruhi pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Atau misalnya pengkajiannya tidak ada, dihilangkan, atau pengkajiannya tidak maksimal, maka tentu akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya, akan mempengaruhi penegakan diagnosis keperawatannya, akan mempengaruhi nursing outcomes-nya, nursing intervention-nya, kemudian implementasi dan evaluasinya. Begitu pula seterusnya, ya. Jadi semuanya sangat penting sebagai rangkaian yang harus utuh dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan diagnosis keperawatan? Ya. Nah, kalau menurut Kozer tahun 2011, kemudian menurut Nanda tahun 2012-2014, ini 2 buku yang menjadi rujukan, salah satu rujukan utama bagi seorang perawat, ya, apalagi mahasiswa keperawatan. Nah, kalau Kozer 2011 ini judul bukunya adalah
tentang fundamental keperawatan atau fundamental of nursing. Kalau Nanda ini adalah diagnosis Nanda, ya. Jadi sebaiknya kalian harus wajib punya buku ini, ya, buku pegangan, dan kalian harus baca isinya. Karena ini adalah buku atau rujukan bagi seorang perawat, ya, salah satu rujukan penting bagi seorang perawat. Nah, diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan yang aktual atau potensial yang terdiri atas judul diagnosis dan etiologi sebagai dasar dalam pemilihan intervensi keperawatan. Sekarang kita pilah-pilah. Diagnosis keperawatan ini pada dasarnya adalah penilaian klinis. Penilaian klinis ini itu didapatkan dari hasil pengkajian dari seorang perawat. Ya, jadi tidak ada itu penegakan diagnosis tanpa melalui pengkajian, karena penilaian klinis ini didapatkan dari hasil pengkajian dari seorang perawat. Nah, penilaian klinis yang seperti apa? Ya, penilaian klinis ini maksudnya adalah dilakukan berdasarkan respon klien. Jadi berdasarkan bagaimana keluhan klien. Jadi tidak ada itu yang namanya penegakan diagnosis asal menegakkan diagnosis saja tanpa memperhatikan bagaimana respon klien. Dan kita sebagai seorang perawat harus akan mengetahui bagaimana respon klien setelah kita melakukan pengkajian, ya. Kemudian respon klien yang dimaksud di sini adalah terhadap masalah kesehatannya, baik yang aktual maupun yang potensial. Yang aktual di sini maksudnya adalah segala bentuk keluhan-keluhan pasien atau respon pasien yang pada saat itu terjadi, ya, pada saat kita melakukan pengkajian terjadi atau dialami oleh pasien. Sedangkan potensial adalah segala kemungkinan yang akan mungkin muncul, segala kemungkinan yang mungkin dikeluhkan oleh pasien terkait dengan kondisi kesehatan dirinya ketika tidak ditangani dengan baik. Kemungkinan muncul atau risiko akan dikeluhkan oleh pasien ketika penanganannya tidak maksimal. Nah, adapun bagian-bagian dari diagnosis keperawatan itu terdiri dari judul diagnosis, kemudian ada etiologi. Jadi isi dari diagnosis keperawatan nanti kalian lihat itu isinya adalah ada judul diagnosisnya dan ada etiologinya, ya. Nah, ini adalah poin-poin yang perlu kita ketahui tentang apa itu sebenarnya diagnosis keperawatan. Sehingga kita akan membedakan diagnosis keperawatan dengan diagnosis diagnosis dari tenaga kesehatan yang lain. Karena setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di fasilitas kesehatan, itu juga akan menegakkan diagnosis sesuai dengan kewenangan dan kompetensi di profesinya masing-masing. Nah, ini sekedar informasi dalam menegakkan diagnosis keperawatan, ya, ada terminologi keperawatan yang perlu diketahui ini di tingkat dunia, ya. Jadi kalau ada yang disebut dengan triple C, yaitu Clinical Care Classification, kemudian ada yang disebut dengan ICNDC atau International Classification for Nursing Practice. Ini adalah bagian-bagian atau terminologi yang perlu diketahui dalam penegakan diagnosis keperawatan. Kemudian ada CAFP, Nursing Diagnostic System of the Center for Nursing Development and Research. Kemudian ada SNOMED City, Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms. Kemudian ada ICV, International Classification of Functioning Disability and Health. Kemudian ada HHCC, ada Home Health Care Classification, dan selanjutnya ada NANDA, North American Nursing Diagnosis Association, dan ada SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, ini sekedar kalian ketahui saja bahwa dalam penegakan diagnosis ada klasifikasi, ada terminologi dari diagnosis keperawatan di tingkat dunia, ya, secara internasional, dan di Indonesia saat ini sudah mengeluarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI yang sudah disahkan oleh Organisasi Profesi Keperawatan Indonesia atau yaitu PPNI, Kesatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, ini mulai disusun, mulai diterbitkan di akhir tahun 2016, kemudian mulai diterapkan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di tahun 2017, ya.
Dulu sebelum tahun 2016, sebelum tahun 2017, sebelum SDKI ini muncul, di Indonesia cenderung menerapkan Nanda. Ya, maka kalian mungkin kalian ada yang sudah lihat buku Nanda ya. Buku Nanda ini merupakan isinya adalah tentang diagnosis keperawatan yang merupakan singkatan dari North American Nursing Diagnosis Association. Jadi ini merupakan hasil dari uh, organisasi profesi keperawatan yang ada di Amerika ya. Nah, tapi karena melihat perkembangan yang ada bahwa ada beberapa kondisi yang tidak sama antara kondisi di Amerika dengan kondisi di Indonesia, maka inilah yang menjadi salah satu faktor yang juga ikut melatar belakangi PPNI untuk mengembangkan dan menyusun standar diagnosis keperawatan khusus diterapkan di Indonesia ya. Entah itu karena perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan ya, dan lain-lain yang kemudian menyebabkan terjadinya ada beberapa kondisi yang berbeda antara di Indonesia dengan di Amerika ya. Misalnya kebiasaan-kebiasaan makan pada masyarakat Indonesia tentu berbeda dengan kebiasaan makan pada masyarakat di Amerika. Dan tentu ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara keluhan-keluhan yang bisa dimunculkan oleh masyarakat kita di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika. Sehingga bisa saja ada diagnosis keperawatan yang muncul di Indonesia tapi tidak menjadi urgen di Amerika. Atau begitu pula sebaliknya, ada diagnosis keperawatan yang bisa saja muncul di Amerika tapi itu tidak menjadi masalah di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah tipe diagnosis keperawatan. Menurut Kozir, tipe diagnosis keperawatan ada 3, yaitu diagnosis aktual, kemudian diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Jadi tipe diagnosis keperawatan di Indonesia sekali lagi ada 3, yaitu diagnosis aktual, diagnosis risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Nah, yang pertama adalah diagnosis aktual. Diagnosis aktual ini adalah masalah klien yang ditemukan pada saat pengkajian. Ya, ingat, diagnosis aktual adalah segala bentuk masalah kesehatan pada klien, pada pasien yang ditemukan pada saat pengkajian. Ya, ingat, pada saat pengkajian itu sudah muncul, sudah kelihatan keluhan-keluhan pasiennya. Yaitu berdasarkan adanya tanda dan gejala yang berkaitan dengan kondisi pasien. Ya, itu yang menjadi garis bawah pada diagnosis aktual. Jadi sudah muncul, sudah kelihatan apa gejalanya. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan diagnosis keperawatan risiko. Diagnosis keperawatan risiko adalah tidak ditemukannya masalah dalam penilaian klinis pada saat pengkajian, tetapi ada faktor risiko yang menunjukkan bahwa sebuah masalah mungkin muncul, kecuali perawat dan tim tenaga kesehatan memberikan intervensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa diagnosis keperawatan risiko ini pada saat pengkajian itu belum muncul masalahnya, belum muncul keluhannya pada pasien. Tapi dari hasil pengkajian kita sebagai seorang perawat, kita melihat bahwa ada kemungkinan akan muncul masalah tersebut. Ya, nanti akan kita lihat contoh-contohnya untuk membedakan antara ketiga jenis diagnosis ini. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis promosi kesehatan ini adalah motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan potensi kesehatan manusia saat ini. Jadi ada upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan bagi pasien tersebut. Nah, adapun komponen diagnosis keperawatan menurut Nanda adalah ada label atau ada namanya, nama diagnosisnya, kemudian ada definisi dari diagnosis tersebut. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan definisi karakteristik. Definisi karakteristik ini adalah ciri-ciri ya atau karakter atau keluhan-keluhan yang biasanya mungkin muncul yang dihubungkan dengan suatu diagnosis. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang berhubungan atau faktor resiko yang berhubungan dengan diagnosis keperawatan tersebut, ya. Nah, kemudian untuk labelnya, ya, yang namanya Nanda luaran Amerika, maka tentu bahasanya bahasa Inggris ya. Tapi di Indonesia sudah banyak translate atau terjemahan-terjemahan dari buku Nanda ya. Jadi ini contoh label diagnosis keperawatan berdasarkan Nanda. Fokus diagnosis ini merupakan fokus diagnosanya, kemudian ini adalah modifikasinya atau modifiernya atau penjelasannya ya. Jadi ini salah satu contoh diagnosis keperawatan menurut Nanda adalah airway clearance ineffective. Jadi bahasa Indonesianya adalah bersihan jalan nafas. Inefektif itu tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi bersihan jalan nafas ini merupakan fokus diagnosanya, kemudian tidak efektif ini merupakan penjelasan dari diagnosis tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain adalah risk of overweight. Jadi overweight ini atau kelebihan berat badan ini merupakan fokus dari diagnosisnya. Kemudian risk for ini adalah risiko ya. Jadi risiko peningkatan berat badan. Jadi peningkatan berat badan ini merupakan fokus dari diagnosis, kemudian risiko ini merupakan penjelasan. Begitu juga seterusnya ya. Kita lihat yang lain. Nah, untuk melakukan menegakkan diagnosis keperawatan, tentu ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Ini penting untuk diketahui. Yang pertama adalah melakukan screening pengkajian. Nah, pada saat kita melakukan pengkajian, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang perawat. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini tentu data yang berkaitan dengan pasien. Caranya apa? Tentu salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi hasil pemeriksaan fisik itulah yang kemudian akan menjadi data yang akan dikumpulkan oleh seorang perawat untuk kemudian selanjutnya adalah dianalisis. Ya, yang kedua adalah menganalisis data. Semua data-data yang dikumpulkan dari hasil pengkajian, dari hasil pemeriksaan fisik itu kemudian dianalisis. Kemudian setelah dianalisis, yang mana yang menjadi masalah itu kemudian dikelompokkan, ya, mengelompokkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keluhan pasien. Nah, tentu data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data itu tidak semua menjadi masalah, ya, tidak semua menjadi bagian dari masalah kesehatan pasien. Maka yang menjadi masalah kesehatan pasien itulah yang kemudian dikelompokkan. Kemudian selanjutnya adalah menegakkan diagnosis potensial, ya. Menegakkan diagnosis potensial ini adalah dengan melakukan pertimbangan atau mempertimbangkan segala kemungkinan diagnosis dari informasi yang sesuai. Jadi setelah kita kelompokkan informasi, maka muncullah masalah-masalah yang mungkin muncul, yang mungkin akan menjadi diagnosis, maka diagnosis keperawatan itulah yang kemudian dikumpulkan, ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengkajian mendalam. Melakukan pengkajian mendalam ini dilakukan dengan menyusun data fokus. Data fokus ini terdiri dari analisis data dan kemudian bisa dilakukan konfirmasi diagnosis potensial. Analisis data ini dilakukan dengan menyusun ya dari mana perjalanan masalah yang didapatkan. Misalnya dari hasil pengkajian maka diketahui bahwa pasien mengeluh demam. Kemudian kita melakukan pemeriksaan suhu pasien, kita dapatkan bahwa suhu tubuh pasien 39 derajat Celcius misalnya. Maka muncullah satu masalah kesehatan yaitu hipertermi atau demam ya, hipertermi. Nah, hipertermi ini
Kita kemudian analisis datanya, dari mana kemungkinan muncul, hipertermi ini, ya. Setelah kita analisis ternyata hasil pemeriksaan, lab-nya menunjukkan bahwa pasien ini, eee, hasil pemeriksaan sel darah putihnya meningkat ya, terjadi leukositosis. Kemudian, setelah dilakukan pengkajian kepada pasien, didapatkan informasi bahwa eee, ternyata pasiennya mengeluh juga nyeri pada bagian perut. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata hasil, tes vidalnya menunjukkan bahwa pasien ini, positif, tifoid ya. Nah itu dari situ kita akan mendapatkan data bahwa ternyata hiperterminya itu adalah, dari, eee, terjadi leukositosis akibat, eee, adanya interaksi bakteri di dalam tubuhnya yaitu tifoid. Kemudian selanjutnya adalah menegakkan diagnosis. Diagnosis keperawatan ini dilakukan dengan menentukan diagnosis keperawatan prioritas. Nah, seperti yang tadi, dalam satu pasien bisa saja akan ada banyak masalah kesehatan yang muncul. Muncul hipertermi, muncul nyeri nyeri abdomen atau nyeri bagian perut. Nah, kemudian dari diagnosis atau masalah keperawatan tersebut, kita kemudian prioritaskan yang mana yang paling lebih dulu yang menjadi prioritas untuk intervensi atau diimplementasikan. Nah, untuk, menyusun skala prioritas dari diagnosis keperawatan ini, tentu yang paling pertama adalah yang kita pertimbangkan adalah, masalah-masalah kesehatan pasien yang mengancam nyawa pasien. Jadi dari sekian banyak, diagnosis keperawatan yang muncul dari hasil penegakan diagnosis kita, kita lihat yang mana yang paling urgent untuk menjadi prioritas pertama atau yang kita prioritaskan untuk segera ditangani. Maka yang menjadi pertimbangan untuk menyusun skala prioritas dari diagnosis keperawatan pasien adalah melihat yang mana yang paling, mengancam nyawa. Kalau sama-sama tidak ada yang lebih mengancam nyawa, maka kita lihat yang mana yang menjadi, yang lebih mengganggu, kondisi atau keluhan pasien ya. Kemudian ini contoh yang, dapat kita lakukan pada saat pengkajian mendalam ya. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Pada saat pengumpulan data kita mengetahui adanya data objektif dan data subjektif. Saya rasa ini sudah kalian ketahui ya pada saat pengkajian kemarin. Ya misalnya data objektifnya, eee, dia seorang gadis dengan usia 14 tahun, kemudian berat badan 47,63, tinggi badan 175,26 cm. Kemudian data subjektifnya adalah ternyata pasien, mengeluh ya, dia merasa takut berat badannya naik kembali. Kemudian ada juga keluhan sering sakit kepala dan sakit perut. Nah, ini poin yang menjadi, ranah pengetahuan kita sebagai seorang perawat ya, bahwa, ada yang disebut dengan teori stres dan mekanisme coping ya. Ingat teori stres dan mekanisme coping, kemudian ada juga, yang berkaitan dengan harga diri dan teori citra tubuh, kemudian ada yang disebut dengan kebutuhan nutrisi untuk remaja perempuan. Ya, ini yang menjadi landasan bagi kita untuk kemudian mengelompokkan informasi bahwa, pasien ini, kita ketahui bahwa IMT-nya, tinggi badan IMT, indeks massa tubuhnya ya, coba nanti dihitung IMT-nya berapa, yang tinggi badan per berat badan, eee, berat badan per tinggi badan pangkat 2, ini tinggi badannya dalam hitungan meter. Kemudian, diketahui bahwa ternyata BB-nya kurang normal, berat badannya kurang normal, yaitu kurang dari, normal ya. Kemudian pasiennya ternyata dari hasil pengkajian kita dan, kita ketahui bahwa kita simpulkan bahwa ternyata pasiennya cemas tentang berat badannya ya. Kemudian mekanisme coping yang tidak efektif itu ditunjukkan dengan adanya keluhan sakit kepala dan, nyeri perut pada pasien. Nah, kemudian untuk diagnosis potensialnya ternyata ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian gangguan citra tubuh dan HDR situasional. HDR ini adalah harga diri rendah. Harga diri rendah karena pasien merasa tidak tidak pede dan terhadap kondisi tubuhnya ya, takut gemuk kembali ya.
Nah, ini angka-angka yang dalam kurung ini merupakan kode dari Nanda ya, kode diagnosis dari Nanda. Kemudian setelah menyusun diagnosis potensial ini, kita kemudian melakukan pengkajian mendalam bahwa ternyata pasien ini ingin menurunkan berat badannya sebanyak 2,3 kilo. Kemudian dia rutin melakukan pengukuran berat badan dirinya sebanyak 1 sampai 2 kali sehari. Coba bayangkan seorang gadis dia rutin melakukan pengukuran berat badan sebanyak 1 sampai 2 kali sehari. Nah, bagaimana tidak stres itu pasiennya ya. Kemudian sangat fokus pada penampilan sekolah dan menunjukkan kesulitan untuk tidur dan terbangun tanpa merasa istirahat. Jadi ini kelihatan bahwa pasiennya ternyata stres ya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi sampel. Untuk selanjutnya adalah perumusan diagnosis keperawatan. Pada saat kita menegakkan diagnosis keperawatan, ada 3 poin yang menjadi bagian dari diagnosis tersebut, yang saya singkat dengan PES. PES, ya PES. Ya, yang pertama adalah P. P atau yang kita sebut dengan problem. Problem yaitu masalah. Jadi problem ini dapat ditunjukkan dengan adanya pernyataan respon klien. Ya. Kemudian yang kedua adalah etiologi. Etiologi ini adalah faktor yang berperan atau kemungkinan penyebab respon. Jadi ada faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Kemudian yang ketiga adalah ada tanda dan gejala atau S. S itu signs atau symptoms. Signs dan symptoms. Jadi ada tanda dan ada gejala. Nah, tentu pada saat kita melihat adanya respon klien terhadap kondisi tubuhnya, ya kondisi kesehatannya, maka kita akan melihat ada tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh pasien. Nah, tanda dan gejala inilah yang kemudian menjadi batasan karakteristik yang ditunjukkan oleh pasien. Misalnya tadi hipertermi. Tentu apa saja yang menjadi tanda dan gejala yang berkaitan dengan kondisi tersebut, misalnya suhu tubuhnya meningkat ya 39 derajat Celcius misalnya. Kemudian pasien terlihat menggigil ya dan seterusnya. Itu jadi ada 3 poin inilah yang kemudian menjadi bagian dari diagnosis keperawatan. Nah, kemudian yang ketiga ini kemudian yang 3 kolom ini merupakan cara kita untuk membedakan antara 3 jenis diagnosis keperawatan. Ya, kalau sebelumnya tadi sudah dibahas tentang jenis-jenis diagnosis keperawatan ada 3, yaitu diagnosis aktual, kemudian diagnosis resiko, dan yang ketiga adalah diagnosis promosi kesehatan. Nah, untuk membedakan ketiga jenis diagnosis ini, maka salah satunya adalah dengan melihat kandungan dari PES-nya ini. Kalau diagnosis aktual, ya, tadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa diagnosis aktual adalah diagnosis keperawatan yang ditegakkan berdasarkan adanya keluhan pada saat dilakukan pengkajian, ya, keluhan dari pasien pada saat pengkajian. Nah, diagnosis aktual bedanya adalah diagnosis aktual ini ada P-nya, ada masalahnya. Ya, ini diagnosis keperawatan di atas ya. Ini diagnosis keperawatan. Jadi untuk diagnosis aktual terdiri dari masalah, kemudian ada juga penyebabnya, dan ada tanda dan gejalanya. Jadi lengkap PS-nya ya, ada problemnya, ada etiologinya, dan ada signs and symptoms. Itu bunyi dari diagnosis keperawatan pada diagnosis aktual, ada masalah, ada penyebab, dan ada tanda dan gejala. Jadi lengkap PES-nya. Nah, untuk kalimat diagnosis keperawatannya itu contoh seperti ini ya.
Jadi bunyi masalahnya nanti dilihat contohnya, bunyi masalahnya berhubungan dengan apa penyebabnya, dibuktikan dengan apa tanda dan gejalanya. Nah, kemudian yang kedua adalah diagnosis risiko. Untuk diagnosis risiko, bedanya dengan diagnosis aktual, diagnosis risiko hanya ada masalah dan faktor risiko. Ya, faktor risiko ini sebagai bagian dari penyebab. Nah, masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Nah, untuk diagnosis risiko, karena diagnosis risiko secara definitif kita ketahui bahwa diagnosis keperawatan yang tidak muncul ya pada saat pengkajian, tapi memungkinkan muncul ketika tidak ditangani ya, ketika tidak diberikan tindakan keperawatan. Maka untuk menegakkan diagnosis risiko ada kemungkinan masalah ya, ini kemungkinan masalah ya, dibuktikan dengan adanya faktor risiko. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis promosi kesehatan. Untuk diagnosis promosi kesehatan, bedanya adalah dia hanya ada masalah, kemudian ada tanda atau gejala. Ya, jadi hanya ada P dan ada S. Ya, masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Oke. Demikian ya untuk perbedaan dari ketiga jenis diagnosis tersebut. Untuk penjelasan tentang penegakan diagnosis ini sampai di sini, insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.